Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait video Pak Marzuki Mustamar yang sedang viral kaum muslimin, video khutbah Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya yang berjudul agar tidak muflis di akhirat, ya, agar tidak bangkrut di akhirat, di mana video khutbah Jumat tersebut sangat viral kaum muslimin. Ya, karena di dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan tentang pentingnya menjaga sunnah agar tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang, tidak dirubah-rubah. Kalau ditambah namanya bid'ah, kalau dikurang namanya khianat, kalau dirubah-rubah namanya khurafat. Dan sekaligus beliau mengkritik amaliyah-amaliyah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang NU. Ya, maka sontak video khutbah tersebut menjadi viral. Ya. Kemudian ada orang-orang yang berasumsi, ya, apakah Pak Marzuki Mustamar ini hijrah ke manhaj salaf, ya. Maka dengan viralnya asumsi-asumsi yang seperti itu, ya, ini ada video terbaru dari Pak Marzuki Mustamar yang membuat video klarifikasi bahwa tidak benar dirinya hijrah ke manhaj salaf, ya. Coba kaum muslimin, sebelum kita berkomentar, kita simak dulu video klarifikasi dari Pak Marzuki Mustamar, ya. Kita simak videonya. Kemarin Jum'ah kami khutbah di Masjid Akbar dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Ya nggak salah, wong NU juga komitmen menegakkan sunnah. Jamaah ditegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Qobliyah ba'diyah kita tegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, makan pakai tangan kanan, itu sunnah Rasulullah. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mau nama yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya, alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Ya biasalah, ya. Berarti ya. Nanti ketika kita menyampaikan ahlu sunnah yang ditinggalkan salafi, sunnah yang ditinggalkan salafi, wirid dibaca keras hadis Bukhari, bersedekah di rumah duka hadis Bukhari, sedekah ganjarannya untuk yang mati hadis Bukhari, dan banyak sekali. Ya, nanti kita dibilang anti salafi, khurafat. Ketika kita harus mencintai ahlul bait, dan dari dulu tradisi kita cinta ahlul bait juga. Ya, nanti kita akan dibilang Marzuki agak Syiah. Ya sudah, nggak masalah. Ya, cuma santri jangan gampang termakan framing, ya. Zaman mondok di sini, lihat saya secara komprehensif. Jangan melihat saya lalu menyimpulkan hanya dari satu sisi. Yang ke rumah, kadang kayak tadi jamaah jauhlah ke rumah. Ya kita sampaikan, beri masukan. Jamaah tabligh itu. Tempo hari LDII juga ke rumah. Namanya tamu juga disambut baik semua. Tapi kita tukar pikiran. PAN juga ke rumah. Ya, tempo hari orang-orang Muhammadiyah juga ke rumah. Terus PKS juga ke rumah. Ya. Nah, kalau zaman mutu saya pas bersama Muhammadiyah, nanti di framing Marzuki rodok Muhammadiyah. Ketika Marzuki bareng ono tamu LDI, Anda foto Marzuki menjadi kan kacau zaman ini. Ya. Ketika kami bersama siapa-siapa, tentu kami tetap berjuang menyampaikan sunnah Rasul dengan gaya dan bahasa mereka supaya bisa diterima. Mari kita pegang sunnah Rasul. Ya mesti mau, Mas. Muhammadiyah mau, PKS mau. Kalau ajakannya kembali kepada sunnah. Pelan-pelan kita tunjukkan. Ini loh kunut subuh 1001 Bukhari. Ini sunnah juga. Dan begitu, Mas. Ya pelan-pelan satu poin masuk. Bukhari, Umar bin Khattab menyebut Abu Bakar pakai Sayyidina. Umar bin Khattab menyebut Bilal pakai Sayyidina. Minimal orang sudah tidak mengatakan tradisi Sayyidina bukan barang baru. Sejak zaman sahabat ada tradisi menyebut Sayyidina. Nah, ya. Tapi kalau globalnya ya kayak salafi. Pegang Quran Sunnah. Ya mesti kayak salafi ya. Rame sekarang lagi rame. Tempo hari rame nasab. Kemarin rame Marzuki kembali ke salafi. Nah, kaum muslimin, itu tadi video klarifikasi dari Pak Marzuki Mustamar, ya, bahwa itu adalah framing katanya, ya. Artinya beliau benar tidak hijrah ke dakwah sunnah, tidak hijrah ke dakwah salafi.
Dan kemudian asumsi kami, ya teman-teman yang mengangkat video khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar, di mana memang materinya bagus, ya, itu mereka bukan menyimpulkan bahwa Pak Marzuki Mustamar hijrah ke manhaj salaf. Ya, akan tetapi mereka menitik beratkan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar. Itu adalah sebuah kebenaran. Ajakan untuk menegakkan sunnah, ya, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat. Ya, karena ajaran Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang, tidak boleh dirubah-rubah. Itu memang ajaran sunnah. Adapun mereka berharap Pak Marzuki Mustamar ini hijrah ke manhaj salaf, maka itu sebuah kebaikan. Itu sebuah kebaikan. Dan kita juga tidak berhenti berdoa, ya, mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang menegakkan agama Islam ini, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Jadi nggak ada salahnya kalau berharap Pak Marzuki Mustamar ini ikut hijrah ke dakwah sunnah. Apalagi kalau melihat video khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar, ya. Kita lihat ketika Pak Marzuki Mustamar menyebutkan kelompok-kelompok yang harus dihindari, ya, kelompok-kelompok yang berpemahaman menyimpang, Pak Marzuki Mustamar tidak menyebut Salafi atau Wahabi. Padahal biasanya Salafi atau Wahabi itu menjadi momok yang paling besar bagi Pak Marzuki Mustamar. Kalau kita melihat video-videonya, memang seperti itu kondisinya kaum muslimin, ya. Salafi Wahabi itu menjadi momok terbesar bagi Pak Marzuki Mustamar, ya. Coba kita simak video di Jember ini. mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar bangga. Kurang ajar bangga. Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama. Menggusur makam syuhada. Menggusur makam aulia. Bahkan makam keluarga Rasul SAW. Menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat, ya bangga, dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabaruki, hatta meskipun itu timbali, makam wali itu tetap dihormati. Yang kaya-kaya itu negara Islam, tapi isinya Wahabi. Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? Banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi, namanya Jeffrey Hamper. Tuh, biasanya Pak Marzuki Mustamar ketika menyebut aliran-aliran yang menyimpang, Wahabi ini nggak ketinggalan. Tapi ketika di khutbah Jumat kemarin di Masjid Al-Akbar Surabaya, ya, tidak disebut oleh Pak Marzuki Mustamar. Justru Pak Marzuki Mustamar ini menyampaikan dakwah di mana dakwah tersebut biasa disampaikan oleh para asatid Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para asatid Salafi. Ya, bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah itu namanya bid'ah. Ya, kalau dikurang-kurang itu namanya khianat. Kalau dirubah-rubah itu namanya khurafat. Kemudian ditambah lagi Pak Marzuki Mustamar terang-terangan mengkritik amaliyah-amaliyah yang biasa dikerjakan oleh kelompoknya sendiri. Seperti sholat rogoib, sholat nisfu sya'ban, ya, perayaan maulid Nabi. Itu kan amaliyah-amaliyah dari kelompoknya Pak Marzuki Mustamar sendiri yang dikritik. Bahwasanya amaliyah tersebut tidak dilandaskan dengan dalil-dalil yang sahih. Bahkan dilandaskan dengan dalil yang palsu. Maka wajar kalau kemudian ada orang-orang yang mengangkat video dari Pak Marzuki Mustamar ini. Karena memang dalam poin ini, misi dakwahnya sama. Sejalan dengan orang-orang Salafi, memerangi perkara bid'ah. Dan kalau seandainya itu yang menjelaskan para asatid Salafi, kan sudah mencak-mencak mereka. Tapi kalau Pak Marzuki Mustamar yang menyampaikan man a'dhama maulidi, ya, wajabat lahu syafaati, itu adalah hadis yang tidak ada asalnya. Dalam kitab-kitab hadis pun tidak ada. Ya, kalau Pak Marzuki Mustamar yang menyampaikan, ya mudah-mudahan orang-orang NU itu paham, menerima. Ya. Jadi kalau asumsi kami memang kaum muslimin, ya, teman-teman yang mengangkat video dari Pak Marzuki Mustamar, sebenarnya titik beratnya itu bukan di permasalahan Pak Marzuki itu hijrah atau tidak ke manhaj salaf. Akan tetapi yang dititik beratkan itu adalah isi materi khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar. Yang beliau mengajak untuk tidak menambah-nambah syariat Islam, tidak mengurangi, tidak merubah-rubah, ya. Itu yang dititik beratkan materinya. Dan ini menunjukkan bahwa teman-teman Salafi ini orangnya netral, tidak fanatik. Ya.
Siapapun yang berbicara tentang kebenaran, mereka angkat. Mereka bantu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mereka menggunakan kaidah unzur maqala wala tangzur man qala. Ya. Jadi siapapun yang mengatakan kebenaran meskipun dari orang-orang yang tidak seormas, tidak sepemahaman, tidak sealiran, tidak sekelompok, ya tetap mereka benarkan. Karena objektif yang disampaikan benar meskipun datang dari orang kafir sekalipun, ya harus dikatakan benar. Ya. Tapi kesalahan pun seandainya datang dari para asatid salafi sendiri, yang nggak akan diorbitkan, nggak akan diangkat, nggak akan dibantu, nggak akan disebarkan. Jadi ini adalah kebaikan dari teman-teman salafi kaum muslimin, ya. Dan sebenarnya juga banyak bukti ya yang seperti ini, bukan hanya 1-2 kali saja ya kita mengangkat video-video ya dari orang-orang NU di mana mereka menyatakan sebuah kebenaran, ya kita angkat, kita bantu, kita sebarkan videonya. Ya seperti contoh Pak Said Aqil Siraj mengatakan bahwa perayaan Maulid asalnya dari Syiah. Ya orang Syiah sendiri menyatakan bahwasanya perayaan Maulid itu asalnya dari Syiah. Ya kita angkat, kita sebarkan supaya apa? Supaya umat ini tahu bahwa acara Maulid, acara perayaan Maulid bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari para sahabat. Ya, perkara orang mau meninggalkan atau tidak perayaan Maulid itu yang nggak ada urusan. Kita hanya menyampaikan saja. Ya, dan sekali lagi kaum muslimin ya, yang seperti itu hal biasa. Ya, Pak Marzuki Mustamar ketika menyampaikan sebuah kebenaran, ya kita bantu, kita angkat kebenaran yang disampaikan. Pak Idrus Romli ketika menyampaikan sebuah kebenaran, kita angkat. Ya, kita sampaikan bahwa itu adalah kebenaran, kita bantu. Ya. Pak Kiai Lutfi Basori menyampaikan kebenaran, kita bantu. Seorang Habib pun yang sekarang ini disebut bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, maka mereka benar keturunan Nabi atau bukan itu nggak penting bagi kami. Ya. Kalau ada Habib menyampaikan sesuatu yang benar, kita angkat, kita bantu, kita promosikan bahwa Habib yang seperti ini yang benar. Dan tentu disertai dengan harapan ya mudah-mudahan suatu saat mereka yang berada di atas kebenaran ini bisa bertambah kebaikan-kebaikan, bisa bertambah kebenaran-kebenaran yang datang kepada orang tersebut, ya. Sehingga suatu saat dia mengikuti dakwah sunnah, ya, mendakwahkan Al-Quran dan sunnah ala manhaj salaf. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin yang sedikit yang kami bahas ini bermanfaat, ya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.